Baik, terima kasih. Melanjutkan diskusi sebelumnya yang telah kita bahaskan. Waktu itu kita sudah pernah membahas masalah kitab ya. Iya. Itu beberapa edisi lalu ya. Ya, edisi yang kemarin ya. Tentang kitab jiwa ya. Kitab jiwa. Dalam bahasa Jawa itu ajian serat jiwa ya kan. Ini sebenarnya ilmu paling puncak ini ya. Ilmu tertinggi itu kan ilmu tentang jiwa. Nah, suhuf lembaran-lembaran ya, lembaran atau ukiran-ukiran yang kita ukir ya di dunia gitu. Nah, dalam satu riwayat itu kan nanti setelah kita menerima kitab itu kan nanti akan diperiksa, Pak. Diperiksa, kemudian dihitung, ya kan, dan kemudian akan ditimbang kan seperti itu. Iya. Nah, dalam kajian kita kata ditimbang itu kan kalau kita compare dengan kebiasaan kita di kehidupan sehari-hari itu kan ada dua item ya. Ada yang ditimbang dan alat yang untuk menimbang atau parameternya gitu. Betul. Nah, dalam kajian kita seperti apa kira-kira gambarannya? Tentang timbangan itu ya kan. Timbangan apa? Maksudnya nanti di alam kebangkitan maksudnya gitu. Apa yang bagaimana seperti apa? Pengertian ditimbang ya. Iya, apakah sama dengan yang timbangan yang ada di dunia kan gitu kan kita. Ya minimal ada gambaran lah. Iya, memang dalam riwayat dalam Quran itu ya dijelaskan beberapa banyak ayat itu, puluhan bahkan tentang kisah-kisah pasca kematian kan, atau hari akhirat, kan, bahwa setiap jiwa, setiap diri itu akan dibangkitkan, lalu kemudian mereka dihadapkan ya kan dalam sebuah pemeriksaan, ya kan. Ya, digambarkan kita berhadapan kalau di tentara itu kan berbaris gitu kan, kita berbaris untuk mengantri untuk hanya sekedar untuk diperiksa. Jadi setelah itu kemudian Quran juga menjelaskan setelah diperiksa lalu kemudian tahap berikutnya kita dihitung ya. Dihitung apanya ya, tentunya apa-apa yang diperiksa itu. Itu dalam baris per baris itu Pak, itu kita udah sering lihat. Setelah kita dikumpulkan ya kan dalam misalnya lapangan ya kan, itu kan pasti di situ diperiksa. Itu pasti suruh berhitung Pak. Oh benar. Iya kan, itu berhitung gitu kan, 1, 2. Nah itu begitu tuh. Itu di alam kita ya udah sering kita lihat seperti itu. Nah itu kan ada di Quran. Iya, ada komandannya juga. Ada pasukannya juga. Jadi untuk memeriksa barisan ini benar apa enggak gitu. Iya. Lengkap enggak orangnya. Lengkap atau enggak. Jadi gambaran-gambaran yang di alam dunia saja sebetulnya sudah menunjukkan indikasi bahwa ada sebuah perjalanan yang memang nggak bisa dihindari, bahwa kita pun pada akhirnya menghadapi pemeriksaan. Untuk dihitung seluruh perjalanan ukiran kita di dunia ini kan. Ada yang ya mungkin ada yang lalai dalam kehidupan kita, itu nggak luput. Jadi seseorang ketika dia hidup di dunia itu, baik disadari atau tidak, semua itu tercatat, sehingga nggak bisa lolos dari pemeriksaan. Jadi scanning itu nggak ada yang luput. Jadi scanning itu nggak luput, diperiksa betul. Teliti itu ya. Teliti. Jadi nggak ada kecurangan di situ. Jadi hitungannya presisi. Tapi jangan kita bayangkan sebagaimana kehidupan kita di dunia. Tapi oke. Setelah kemudian kita dihitung seluruh amal kebaikan, keburukan itu kan, apa setelah itu kan gitu tahapnya, yaitu ditimbang, kan gitu.
sebagaimana karena sudah diteliti, diperiksa, dihitung, maka ditimbang, ya kan? Nah tadi ketika Bapak mengatakan apakah timbangannya itu seperti kehidupan kita sehari-hari menimbang sesuatu, ya misalkan seorang anak ketika prestasinya itu diukur dengan raport, ditimbang, ya kan? Ada alat timbangnya, guru yang menimbang, ya kan? Nah, dengan pelajaran anak itu, kemudian dalam dunia dagang juga kan, kita beli cabai, bawang, sayuran, lauk pauk itu kan juga setelah transaksi ditimbang berapa kilonya, ya kan? Ada pembandingnya. Ya. Lalu dalam dunia politik juga ada timbangannya untuk memilih kader tertentu untuk duduk di satu kursi, ya kan? Dalam dunia seni juga semua ditimbang, misalkan dalam dunia seni rupa ditimbang komposisi warnanya, perspektifnya, anatominya, kalau dunia lukis misalkan, atau dalam apa namanya dunia sastra, ya misalkan puisi ditimbang dari sisi matrumnya atau kosakatanya, apakah ini memenuhi kriteria kosakatanya, ya kan, bait-baitnya dan seterusnya, itu semua ada timbangannya. Pertanyaannya apakah seperti itu ketika kaidah tentang kita nanti ditimbang, ya kan? Nah, rupanya apa yang terjadi nanti di alam dunia kebangkitan itu tidak ada ya yang menjadi komparasi atau perbandingan. Jadi yang disebut menimbang atau ditimbang itu tidak seperti yang terjadi di dunia. Satu-satunya yang menimbang adalah Allah. Tidak sebanding dengan apapun. Maka dia yang menimbang, ya kan, berdasarkan kriteria Tuhan. Artinya ketika kita ditimbang bukan berarti kita gambarannya pahala baik dan pahala buruk. Kita ditimbang ya. Tapi banyakan mana gitu ya, beratan mana gitu. Seperti itu. Seperti itu ya. Tapi dia terakumulasi menjadi satu eksistensi. Gitu. Sehingga ketika kita ditimbang oleh yang maha tinggi, ya, oleh Tuhan dengan seluruh jajaran strukturisasi ilahiyah, ada malaikat dan seterusnya, itu kita adalah wujud eksistensi yang telah menjadi sebagaimana yang sudah kita ukir. Menjadi apa, itulah timbangannya gitu. Nah, penimbang yang paling adil adalah, atau panglima yang infeksi kita kalau tentara itu memeriksa itu orang yang paling mulia tentunya Rasulullah, para imam. Ya, imam suci yang menimbang gitu. Tapi kita sebetulnya diberi pemahaman bahwa kita tidak pernah menjadi yang lain ketika kita hadir dalam hari kebangkitan. Pasti kita menjadi diri kita sendiri yang kita ukir. Maksudnya gini. Jadi pada saat kita hidup di dunia ini kan kita dipenuhi dengan kehendak, keinginan, ya kan. Padahal keinginan kita itu kita ketahui. Artinya gini, dalam skala jiwa kita sehari-hari kita bersama siapa? Jiwa kita sehari-hari bersama diri kita. Walaupun ada istri, ada anak, ada teman, ada keluarga, ada kerabat, ada teman kerja, ya kan, ada relasi. Tetapi pada substansinya setiap hari ketika kita mau tidur, dalam tidur, bangun tidur, balik lagi, itu sebetulnya kita bersama dengan diri kita.
bersama dengan apa yang selalu kita pikirkan. Artinya di situ kita setiap detik itu kita inspeksi terus. Kita memeriksa diri kita setiap hari. Dan saat yang sama tanpa jeda juga menghitung tentang apa-apa yang sudah kita lakukan, apa-apa yang belum, apa untungnya, apa ruginya gitu kan. Kan terus-menerus seperti itu setiap hari. Setiap hari ya. Dan saat yang sama pun tanpa jeda, kita berpegang tentang apa yang kita yakini itu. Itu menjadi kitab, menjadi eksistensi jiwa kita. Sekaligus, ya tepat saat yang sama juga, dalam diri ini kita menghisap atau menimbang diri kita sendiri. Sehingga tidak ditemukan diri kita itu menjadi dua jiwa. Tidak ada dalam satu diri dua jiwa. Yang ada ribuan pikiran. Tapi pikiran kita yang ribuan jutaan itu tetap menunjukkan eksistensi jiwa yang satu. Artinya ketika kita menimbang diri kita siapa, ya kan, atau wujudnya apa, atau hasil akhir kita ini siapa, itu kita kenal betul. Karena kita setiap hari menimbang, menghisap, ya kan, menghitung, ya kan, sehingga kemenjadian kita menjadi sesuatu itu tidak berbeda, mustahil berbeda. Nah, itu yang disebut kita sebetulnya di hari kebangkitan itu kita harus memeriksa, ya, menghitung, kemudian menimbang, kemudian kita menjadikan pegangan kita. Nah, masalahnya seringkali kita kehilangan pegangan. Oleh karena itu Rasulullah hadir. Beliau mengatakan, pakai ini kitab saya, pakai ini Al-Quran. Itu artinya Rasul mau bilang, pakai diriku, jadikan suri teladan. Karena beliaulah yang sesungguhnya yang telah mengetahui perjalanan dari A sampai Z. Artinya beliau teruji sebagai manusia yang sukses. Maka kenapa kita pilih yang lain? Ya kan gitu. Singkat cerita, kalau kita berpegang kepada Quran dalam arti yang sebenar-benarnya, berpegang di sini menjadikan identitas diri kita, bukan berpegang dalam pengertian harfiah ya, tapi menjadikan Quran itu hidup dalam diri sendiri, dalam jiwa kita, sehingga identitas jiwa kita itu timbangannya satu cahaya, satu eksistensi. Cuman bedanya volume cahayanya berbeda dengan para nabi, dengan para imam, para maksumin. Tapi paling tidak kesadaran ini harus kita bangun terus-menerus, sehingga setiap diri hendaklah menghisap, ya kan. Caranya bagaimana? Ya karena kita tidak pernah bersama dengan yang lain setiap hari, maka periksa dirimu setiap hari. Kan itu Pak, setiap hari kita lakukan kan? Hitung dirimu, pertimbangkan dirimu, kemudian pegang prinsip ini gitu. Sehingga kalau panji ini kita bawa sampai nyawa menjemput kita, insya Allah kita tergolong orang-orang yang dikasihi Allah, menjadi golongan orang yang beriman, bukan menjadi orang-orang kufur, orang-orang kafir, orang musyrik. Ya. Jangan sampai kita mencampakkan kitab yang telah tersucikan, gitu kan, yang sudah kita pegang ini kita campakkan dengan asumsi, dengan hal-hal yang bersifatnya itu primordial, ya kan, yang sifatnya itu ya artinya adalah warna-warni lah.
Gitu. Singkat ceritanya, pegang tauhid kita, pegang keyakinan kita kepada Allah. Berarti apa? Berpegang kepada Rasulullah, berpegang kepada wilayahnya aulia Allah, para maksumin. Karena tidak ada jalur lain kecuali jalurnya orang-orang yang telah tersucikan. Ya. Pilihannya itu. Nah, kan kita ingin hidup sebagaimana apa adanya kita kan. Apa adanya kita sebetulnya adalah sebagaimana maunya Tuhan. Gitu. Karena boleh jadi seseorang ketika dia beribadah ya siang malam ya kan, tapi dia tidak menjadikan kehidupannya itu melakukan pemeriksaan diri, menghisap diri, lalai, maka itu akhirnya sebagaimana buih aja gitu. Banyak tapi kurang bermanfaat ya. Iya. Nggak punya power, nggak punya kekuatan, nggak punya pengaruh. Gitu. Bahkan lebih parahnya lagi kita nanti nggak ada hanya dengan hewan, ya. Melakukan rutinitas tapi menanggalkan akal, ya. Akan aja ya kan, ya berkembang biak saja kan, ya seperti itu nggak pulang iya tidur itu